Kenapa banyak orang nggak percaya kepada Tuhan sekalipun dia beragama, tapi dia nggak percaya? Oh percaya Pak, percaya, ya itu kan di mulutnya. Tetapi ketika dia menghadapi persoalan, masalah, kesulitan, tantangan tertentu, kan dia tidak percaya bahwa Tuhan sanggup tolong dia. Berarti kan sama aja dia tidak percaya, betul nggak? Karena memang Tuhan itu bagi banyak orang misteri. Misteri, mana Tuhan? Mana Tuhan? Mana? Nggak ada. Haleluya. Karena memang agama itu tidak bisa membuat orang bisa mengalami Tuhan. Yang bisa membuat orang mengalami Tuhan, kalau dia benar-benar datang kepada Tuhan, memberikan hatinya kepada Tuhan, baru dia bisa mengalami Tuhan. Tapi kalau hanya sekedar dia punya agama, agama apapun itu, nggak akan pernah bisa mengalami Tuhan. Karena sekalipun sehebat apapun agama mengajarkan tentang Tuhan, orang nggak mungkin bisa kenal Tuhan. Tapi kalau Tuhan itu sendiri yang datang memperkenalkan dirinya, maka orang pasti mengenal Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan.
Supaya kau jadi kaya di dalam hidup. Dia adalah Allah yang maha kaya, tapi rela merendahkan dirinya. Dianggap orang miskin, terhina, ternista. Tetapi justru dengan kasihnya, kemuliaannya bisa dilihat oleh segala bangsa. Kasihnya bisa dinikmati oleh segala suku, bangsa, dan agama. Sampai hari ini saya belum pernah mendengar ada satu suku, ada satu agama ras tertentu yang mereka tahu tentang kebenaran firman, yang mereka tahu tentang Yesus. Mereka berani mengatakan Yesus itu jahat. Mereka semua berkata Yesus itu baik. Dialah yang maha sempurna. Datang kepada yang maha sempurna. Responi. Amin. Yes, iya, betul. Amin. Tangkap iman ini. Jangan kau biarkan berlalu saja. Jangan kau diam iman ini. Kalau iman ini kau diami, iman ini tidak akan terjadi dalam hidupmu. Firman memang maha kuasa. Karena firman adalah sang firman itu sendiri. Dia maha kuasa. Tetapi kemahakuasaannya hanya berlaku bagi orang-orang yang percaya. Orang yang tidak percaya, mereka hanya melihat. Tapi kalian yang percaya, kalian mengalami. Percayalah. 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 Yesus berkata, yang menghendaki kepada percaya. Percaya. Kurabata kaya dalam masyarakat. Terima. Jika tadi saya sampai di sini, saya merasakan aliran listrik mengalir atas saya. Mungkin kalian belum tahu apa yang terjadi. Kalau saya bisa mengikuti hari ini Pesona Domba Allah, ini anugerah yang besar, kasih karunia yang besar bagi itu yang mau impartasikan kepada saudara. Di dalam hidupmu tetap mendahulukan Tuhan. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti buka jalan. Dia Allah, Dia pengasih penyayang.
Kau aminin supaya kau bisa merasakan begitu nikmatnya memuji menyembah Tuhan. Supaya kau bisa rasakan begitu nikmatnya firman Allah. Saudara, satu huruf aja Tuhan berkata, satu iota saja Tuhan berkata, itu kedahsyatannya, kehebatannya melebihi ucapan raja-raja dimanapun, karena dia raja di atas segala raja. Karena itu saudara, engkau perlu mendengar suaranya, agar kau mengerti apa yang engkau lakukan. Jangan terus menerus kau bolak-balik jatuh di lubang yang sama. Jangan sebentar, oh ya saya mau berubah, tapi kembali lagi. Jangan terjadi atas. Seringkali kau mau lepaskan itu, kau tahu itu tidak baik, tidak benar, kau mau lepaskan. Tapi beberapa hari kau ulangi lagi, kau ulangi lagi, kau ulangi lagi. Saudara, Tuhan mau supaya engkau taat dan setia kepada-Nya. Saya 1000% percaya orang yang taat dan setia kepada Tuhan pasti dipelihara Tuhan. Saya 1000% percaya, 1000% percaya. Dan saya tidak menghakimi siapa. Saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan taruh di dalam roh saya. Engkau layak introspeksi diri, evaluasi, koreksi. Itu sebabnya harus gila-gilaan dengan Tuhan, habis-habisan, mati-matian dengan Tuhan. Jangan ada sedikit kemanusiaan kita yang lebih hebat dari kebenaran firman itu. Mungkin saudara tidak paham yang saya maksudkan. Kemanusiaan kita tidak mungkin bisa lebih hebat dari firman. Tetapi karena kita menghidupi kemanusiaan kita, maka di dalam hidup kita yang lebih hebat kemanusiaan kita, yang lebih menonjol kemanusiaan kita. Hidupilah firman Tuhan. Seharusnya saudara, Anda sudah naik level, the next level. Ikutilah aku seperti aku mengikuti Yesus. Teladani aku seperti aku teladani Dia. Saya tidak tertuduh mengatakan itu. Saya tidak merasa tertuduh mengatakan itu. Karena saya menghidupinya, saya melakukan. Saudara, kalau kau mencari pendeta yang benar, pendeta yang sungguh-sungguh tulus, dia harus berani mengucapkan apa yang tadi sudah diucapkan. Paulus berkata, 1 Korintus 11 ayat 1, ikuti aku seperti aku mengikuti Kristus. Filipi 3 ayat 17, teladani aku seperti aku teladani Dia. Saudara, banyak nabi, banyak rasul, tapi yang saya tahu hanya Paulus yang mengucapkan itu. Walaupun Paulus dihina-hina oleh banyak orang, tapi saya yakin betul dia adalah rasul Tuhan, dia adalah nabi, dia adalah gembala, dia adalah penginjil, dia juga pengajar. Ada 5 jawatan di dalam diri. Saya tidak akan tergoncang dengan penghinaan-penghinaan orang. Oh, Paulus mengajarkan pengajaran yang salah, yang sesat, menyelewengkan ajaran Yesus. Tidak pernah Paulus menyelewengkan ajaran Tuhan. Datang kepada Yesus. Terima in Jesus name. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hidup kami di dalam genggaman tangan Tuhan. Tuhan membawa kami naik, bukan turun. Bawa kami untuk hidup
kamu. Setiap saat, setiap waktu, selalu ada yang baru yang kami terima darimu Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Teriakan dengan sekencang-kencangnya. Yesus, Yesus, Yesus. Saudara, kenapa saya ajak saudara untuk meneriakkan nama Yesus? Karena nama ini, nama tertinggi, nama di atas segala nama. Nama yang maha kuasa. Bukan hanya saya yang pernah mengalami. Banyak orang dalam kasus-kasus yang ribet ruwet, yang mau dibunuh lah, yang mau jatuh ke jurang lah, yang mau matilah. Ketika dia bilang Yesus, terjadi mujizat. Imani itu. In Jesus. Saudara, apa yang kita lakukan ini, pujian, penyembahan, bahkan nanti kebenaran firman, doa dan yang lain-lainnya, tanpa Yesus semua nol, semua kosong. Pusat perhatian kita hanya Yesus. Pusat penyembahan kita hanya Yesus. Pusat penyembahan kita hanya Dia. Hanya Yesus. Tidak boleh ada yang setara dengan Yesus. Dia nama tertinggi, nama di atas segala nama. Saya mengalami, saya percaya betul, karena saya meyakini Dialah yang punya segala kuasa di surga dan di bumi yang di bawah. Dialah pusat penyembahan. Datang kepada Dia, pasti hidupmu diberkati. Hidupmu pasti diberkati. Hidupmu pasti diberkati. Dalam nama Yesus, segala kutuk kebangkrutan, kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, aku patahkan dalam nama Yesus. Segala kutuk-kutuk akibat dosa-dosa nenek moyang, aku patahkan dalam nama Yesus. Segala kutuk-kutuk karena hukum Taurat, aku patahkan dalam nama Yesus. Segala kutuk akibat dosa, aku patahkan dalam nama Yesus. Tuhan, kami datang kepadamu Yesus. Sebab tanpa Yesus kami tetap ada di bawah murka Allah. Hanya
percaya, berharap kasih-Mu dalam nama-Mu. Sabda-Mu kekal abadi, ya dan amin selamanya. Sabda-Mu menyelamatkan, dengarkanlah, mengertilah. Firman-Mu yang mengajarkan, hingga nanti kesudahan. Sabda-Mu kekal abadi, ya dan amin selamanya. Sabda-Mu menyelamatkan, dengarkanlah, mengertilah. Firman-Mu yang mengajarkan, hingga nanti kesudahan. Pada mulanya Engkaulah firman, satu dalam Tuhan, Yesus nama-Mu. Padamu merindu, tempat percaya, berharap kasih-Mu dalam nama-Mu. Sabda-Mu kekal abadi, ya dan amin selamanya. Sabda-Mu menyelamatkan, dengarkanlah, mengertilah. Firman-Mu yang mengajarkan, hingga nanti kesudahan. Sabda-Mu kekal abadi, ya dan amin selamanya. Sabda-Mu menyelamatkan, dengarkanlah, mengertilah. Firman-Mu yang mengajarkan, hingga nanti kesudahan. Firman-Mu yang mengajarkan, hingga nanti kesudahan. Haleluya, haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Hanya firman Tuhan yang bisa mengajarkan kami tentang Tuhan. Hanya firman Tuhan yang bisa memperkenalkan kami siapa Tuhan. Hanya firman Tuhan yang bisa membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Hanya firman Tuhanlah yang membuat kami beriman kepada Yesus. Karena iman kami sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya.
Di dalam Yesuslah semuanya ini bisa ada. Karena Tuhan Yesus yang berfirman, maka jadilah semua. Amin. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami boleh mengenal Engkau. Karena masih banyak orang yang tidak mengenal Engkau, tidak mengakui Engkau sebagai Tuhan. Tetapi kami Tuhan Yesus, orang yang bodoh ini, orang yang hina ini, orang yang tidak terpandang ini, masyarakat biasa. Kami bisa percaya bahwa Yesus Tuhan, ini adalah kasih karunia, ini adalah anugerah, ini adalah kemurahan Tuhan untuk kami. Kami bersyukur Tuhan. Sementara banyak pejabat, orang-orang pintar, sekolahnya S3, doktor dari luar negeri, dari luar angkasa. Tapi mereka tidak bisa percaya bahwa Yesus Tuhan. Tapi kami orang-orang yang bodoh bisa percaya bahwa Yesus Tuhan. Amin. Kami bersyukur Tuhan dengan kebodohan kami. Karena apa yang bodoh dari dunia, Tuhan bisa pakai untuk mempermalukan orang yang pintar dari dunia. Yes. Amin. Tuhan Yesus pakai hidup kami Amin. untuk jadi saksi Tuhan. Yes. Sehingga lewat hidup kami banyak jiwa-jiwa yang boleh mengenal Yesus. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ila-ila zaman roh teritorial beserta antek-antek di udara yang coba mengganggu pikiran hati mereka untuk mendengarkan firman Tuhan sehingga mereka tidak bisa memahaminya. Kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus Kristus. Tempat dalam perlindungan Tuhan tidak ada satupun yang bisa mengganggu gugat, karena kami tahu ada Tuhan di pihak kami. Kalau Tuhan di pihak kami, siapa yang dapat lawan kami? Tidak ada. Urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan, biarlah Tuhan yang berkata-kata. Aku siap Tuhan mengucapkan apa yang Kau mau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Lebih meriah lagi. Haleluya. Lebih meriah lagi. Saya heran ya, kenapa orang lebih suka di sebelah kiri ya. Iya, padahal kanan itu yang lebih apa ya, yang lebih mulia ya. Haleluya. Oke ya. Takut masuk YouTube kali ya. Nah, padahal saya katakan gak usah masuk YouTube ya. Yang nyanyi-nyanyi bilang masuklah Pak katanya ya. Haleluya. Jadi ada untungnya juga di YouTube saudara. Kenapa ya? Minimal kalau Anda utang sama orang bisa dipercaya loh. Iya. Kalau kau sering nyanyi-nyanyi sini, tapi jangan mempermalukan saya. Maksud saya, lihat nih, gue pelayan gereja nggak percaya loh. Ini nih. Orang nggak mau percaya loh. Makanya banyak orang ditipu oleh orang gereja. Banyak orang ketipu oleh pendeta. Karena kalau dia perampok nggak mungkin kita ketipu, ya kan? Nah, jadi maksud saya ini jangan saudara buat kesempatan itu ya. Haleluya. Saudara, mari kita ucapkan yel-yel kita. 3, 2, 1. Bertobat mengantar radikal aturan konsisten. Bila jangan kematian harus sebesar Untuk Kristus. tidak kecil, tidak mundur, tetap Maju bersama Yesus. jaga dilindungi. Bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Tidak Yesus kita cakap dengan segala perkara. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang meriah. Haleluya. Silakan duduk, saudara. Seharusnya Anda tadi sudah dapat sesuatu yang dahsyat dari Tuhan lewat ucapan-ucapan yang Tuhan taruh di dalam roh saya. Karena tidak setiap ibadah saya seperti yang tadi, saudara ya. Jadi itu nggak main-main. Karena kita nggak bisa main-main di hadirat Tuhan ya. Nggak bisa kita katakan ini suara Tuhan, ini suara Tuhan. Nggak bisa gitu ya. Kalau betul-betul Tuhan taruh di dalam roh kita, suruh mengucapkan sesuatu yang kita ucapkan. Saudara, kenapa banyak orang nggak percaya kepada Tuhan sekalipun dia beragama? Tapi dia nggak percaya. Oh percaya Pak, percaya. Ya itu kan di mulutnya. Tetapi ketika dia menghadapi persoalan, masalah, kesulitan, tantangan tertentu, kan dia tidak percaya bahwa Tuhan sanggup tolong dia. Berarti kan sama aja dia tidak percaya, betul nggak? Sama dong. Kira-kira betul atau betul? Nah, Anda harus respon. Amin. Haleluya. Ah, kenapa saudara kok orang banyak nggak percaya kepada Tuhan sekalipun dia beragama? Karena memang agama itu tidak bisa membuat orang bisa mengalami Tuhan. Yang bisa membuat orang mengalami Tuhan kalau dia benar-benar datang kepada Tuhan, memberikan hatinya kepada Tuhan, baru dia bisa mengalami Tuhan. Tapi
Tapi kalau hanya sekedar dia punya agama apapun itu, nggak akan pernah bisa mengalami Tuhan. Karena sekalipun sehebat apapun agama mengajarkan tentang Tuhan, orang nggak mungkin bisa kenal Tuhan. Tapi kalau Tuhan itu sendiri yang datang memperkenalkan dirinya, maka orang pasti mengenal Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saya percaya dan inilah keyakinan saya. Tuhanlah yang datang dalam hidup saya sehingga saya tinggalkan agama saya yang lama, saya ikut Yesus. Dan keluarga saya satu persatu pun ikut Yesus. Saya terlalu yakin, bukan karena saya memilih agama Kristen, tapi karena Tuhan yang menyatakan dirinya kepada saya. Waktu itu adik saya Zulkifli pun bilang, saya ini udah gila, udah stres, udah aneh. Waktu dia sekolah di Freeport bekerja di Irian. Ya, dia datang ke Jakarta. Saya doai dia sebenarnya, saya tahu ya, sebenarnya dia nggak ikhlas, tapi mungkin karena abangnya, saya kan bisa rasa itu. Tapi saudara tahu, setelah dia pulang ke Timika, dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Berarti bukan karena agama, tapi karena Tuhan itu sendiri yang menyatakan dirinya kepada dia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Dan doakan juga keluarga kami, masih ada 50% yang belum percaya Yesus ya. Kita doakan supaya mereka percaya Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, sekarang kembali kepada pertanyaan tadi. Kenapa banyak orang gak bisa percaya kepada Tuhan? Kenapa ya? Kenapa coba? Kira-kira kenapa? Coba. Saya ajak sekarang saudara berpikir. Karena setiap khotbah saya sekarang ngajak seperti agak dialog begitu. Tapi jangan terlalu dialog vulgar. Maksudnya saya ajak Anda mulai berpikir, tapi roh tetap ya menangkap. Amin. Yes, amin. Jangan karena terlalu berpikir lupa amin. Haleluya. Jangan juga amin tapi nggak berpikir. Amin. Tapi ketika ditanya, lu ngaminin apa? Gak tahu gua. Yang penting amin aja, nggak boleh juga. Kalau berpikir terus juga tanpa amin percuma. Haleluya. Amin. Nah kan? Amin. Nah gitu. Amin. Kurang lagi. Dulu semangatnya luar biasa. Amin. Nah, maka bangkit berdiri. Kita apakan? Kita deklarasikan kembali lagi ke posisi kita dulu. Amin. Haleluya. Saya percaya. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Nah, silakan duduk. Mana kata-kata saya yang perlu diamini, amini aja. Jangan lihat kirimu, dia diam, lu diam, jangan. Ya biarin dia diam, lu yang ngomong sendiri. Haleluya. Iya, jadi kenapa ya? Kok banyak orang yang nggak percaya sama Tuhan, sekalipun dia beragama. Kalau ateis ya udah pasti ya, nggak perlu dibahas. Ini orang beragama, tapi nggak percaya kepada Tuhan. Menurut saya ini hal yang biasa, hal yang lumrah. Kenapa? Karena saudara, banyak orang yang sudah melihat langsung aja dia nggak percaya. Yang sudah melihat langsung, dia nggak percaya. Di Alkitab banyak sekali orang itu sudah melihat mujizat-mujizat Tuhan, tidak percaya juga sama Tuhan. Siapa buktinya? Bangsa Israel. Padahal itu dikatakan umat Tuhan, umat pilihan Tuhan. Tapi mereka mana? Percaya apa enggak mereka? Mereka dihabiskan oleh Tuhan karena enggak percaya, bersungut-sungut. Di Bilangan 11 Anda bisa baca. Bukan karena mereka berbuat kotor, berbuat najis, coba Bilangan 11 ayat 1. Bukan gara-gara itu, tapi karena mereka bersungut-sungut. Ya, 3, 2, 1. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian nyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di. Saya mau tanya kepada saudara, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Ini sudah keluar dari Mesir atau masih ada di jajahan Firaun? Ayat ini kira-kira sudah keluar dari Mesir atau masih di Mesir? Sudah keluar kan? Kok sudah keluar? Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Harusnya kalau kita sudah dibebaskan dari penjajahan, itu bukan nasib buruk, itu nasib baik. Betul nggak? Merdeka. Haleluya.
Makanya Bung Karno kan bilang, merdeka! Wah, artinya nasib baik dimulai di Indonesia. Ya, makanya ada tanah airku Indonesia. Tapi jemaat di sini banyak yang tanah pun nggak punya, air pun beli. Haleluya. Ya, hampir merata ya. Ya puji Tuhan, nggak apa-apalah. Tempat kita di sorga ini kok. Haleluya. Nah, yang percaya bilang amin. Nanti kalau kalian nggak bilang amin, pasti nanti pendengar yang di YouTube, orang ini ternyata udah punya rumah semua. Haleluya. Jadi saudara, harusnya mereka nggak bersungut-sungut karena itu bukan nasib buruk. Itu nasib baik. Mereka sudah dibebaskan dari penjajahan Firaun. Waktu mereka di Mesir, mereka mengikuti budaya-budaya Mesir. Mereka terikat oleh aturan-aturan undang-undang Mesir. Terus Tuhan kirim Musa membebaskan mereka. Harusnya ini kan kabar baik. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Bukan kabar buruk, bukan nasib buruk, ini nasib baik. Haleluya. Tapi kenapa ya? Kok bisa begitu ya? Haleluya. Haleluya. Nanti kita bahas ya. Nah, dan ketika Tuhan mendengar, bangkitlah murkanya. Kemudian menyala api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Saudara, Tuhan paling tidak suka dengan orang yang bersungut-sungut. Haleluya. Tuhan mau kita bersyukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki dalam Kristus Yesus Tuhan. 1 Tesalonika 5, coba 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 ya. Mengucap syukur dalam segala hal. Ya, 3, 2, 1. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Ya, tadi bersungut-sungut, ini beda lagi. Ini mengucap syukur. Saudara, kenapa Anda mengucap syukur? Ada nggak alasan yang bisa Anda kemukakan kenapa Anda mampu mengucap syukur? Haleluya. Mengalami kebaikan Tuhan. Saudara, kenapa orang bisa mengucap syukur? Karena dia yakini, kok bisa ya? Seharusnya ini nggak mungkin bisa terjadi. Hal yang indah, yang baik ini kepada aku. Tapi kok bisa terjadi ini? Baru dia mengucap syukur. Tapi kalau dia berpikir, ya wajar lah, namanya gua kerja kan dapat gaji. Wajar lah kalau orang itu beli barang saya karena saya pintar ngomong. Wajar lah kalau saya hari ini untung gede karena saya kerja keras. Gak bisa mengucap syukur. Makanya waktu di Hotel Cilegon, anak-anak saya itu, saya tanya, kenapa kalian bisa mengucap syukur? Mereka gak bisa jawab. Saudara, orang yang bisa mengucap syukur itu betul-betul ada di sini. Ada di sini. Wih, luar biasa juga ya Tuhan. Kok bisa ya? Saya hanya melayani jemaat beberapa orang. Jemaat jalanan, jemaat di sini hanya beberapa orang. Orang-orang biasa ekonominya. Kok bisa saya menghidupi istri, anak 5, 9 orang kami di pastori ini. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Dihitung istri saya kemarin ternyata, ya benar 40 jutaan tiap bulan itu harus keluar. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Tapi kalau saya anggap itu adalah biasa saja, saya anggap itu ya iyalah, namanya saya juga bekerja giat, melayani giat, ya dapatlah. Saya nggak bisa mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Bisa nggak semua orang mengucap syukur? Bisa. Kita baca Markus pasal 15 ayat 10. Ya, nanti baru kita kembali ke misteri Allah ya. Kalau saya kan oke. Matius 15. Matius 15 ayat 9 ya. Ayat 9 sama 10. Oke. 3. Sepertinya mulai ayat 8 kayaknya. Coba. Ayat 8. Oke, ayat 8. 3, 2, 1. Oke. Bisa nggak orang semua mengucap syukur? Bisa. Kita punya mulut kok.
syukur, syukur, syukur. Sampai anaknya dinamakan Syukur. Tapi nggak syukur-syukur anaknya. Haleluya. Ini bangsa ini memuliakan aku. Ya. Ini diambil ucapan ini oleh Yesus dari Yesaya 29. Coba baca. Yesaya 29. Ya, coba baca. Ayat yang ke-13 sepertinya ya. Yesaya 29. Coba ya. Sudah ayat 13? Oh, betul kan? Oke. 3, 2, 1. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku adalah perintah manusia yang dihafalkan. Lucu ya? Mulutnya dekat dengan Tuhan, hatinya jauh. Aneh ya? Mulutnya dekat dengan Tuhan loh, mulutnya. Kok bisa hatinya jauh? Kan mulut di sini nih. Hati di sini. Kok bisa hatinya jauh dengan Tuhan, kok mulutnya dekat? Lucu ya? Dia katakan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku. Luar biasa, mulutnya memuliakan Tuhan. Dengan luar biasa mulutnya memuliakan Tuhan. Ya, dengan bibirnya. Padahal hatinya menjauh daripadaku. Saya mau bahas kata menjauh loh. Menjauh ini artinya mulutnya makin dekat terus. Paham gak? Hatinya makin menjauh terus. Jadi gini loh. Kalau ini tetap mulutnya ya memuliakan Tuhan. Ini Tuhan. Sini berdiri ya. Oke. Ini Tuhan. Nah, ini istri saya nggak apa-apa lah ya. Nah, nih. Ya kan? Terus ini hati saya ini. Hatiku ini terus memuliakan Tuhan nih. Ya, mulutku ya, maaf ya, mulutku memuliakan Tuhan terus. Memuliakan Tuhan ya, memuliakan Tuhan. Ya kan? Hatiku di situ aja, di sini aja. Nggak apa-apa ini. Aku makin dekat. Di sini kan Tuhan nih. Ini hatiku nih. Mulutku ini. Mulutku terus mendekat. Hatiku di situ, nggak apa-apa. Ini kok makin mundur. Setiap aku maju kok mundur. Setiap aku maju langkah kok mundur. Mundur terus. Kan dia tadi hatinya. Berpikir nggak, saudara? Silakan duduk. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Bisa begitu ya? Hatinya makin mulutnya makin terus mendekat. Hatinya makin lari. Bukan jauh daripadaku, menjauh. Itu ada menjauh. Ada kata kerja di sana. Memancing. Ini itu kata kerja. Haleluya. Saudara. Makanya saudaraku yang saya kasih. Tuhan habiskan itu bangsa Israel. Di padang gurun mati. Mereka semua. Hanya beberapa orang saja yang hidup. Kenapa? Karena itu. Harusnya kan mereka bersyukur dong. Mereka sudah dibebaskan dari penjajahan. Haleluya. Kalian ini lebih senang dijajah Belanda, dijajah Jepang, apa merdeka? Merdeka. Iya. Hebat banget kalian jawabnya. Karena kalian tidak pernah mengalami dijajah. Harusnya yang jawab ini kakek-kakek umur 200 tahun. Haleluya. Begitu menderitanya orang yang dijajah. Sedangkan sekarang sudah merdeka pun masih banyak orang yang berkata, kita masih dijajah oleh pemerintahan ini. Kita masih dijajah oleh rezim ini. Padahal kita sudah merdeka. Ya, bandingkan kalau pada zaman Jepang. Di sana puisi aja masuk penjara. Puisi. Kamila, gini-gini, ada sindiran-sindiran, masuk. Haleluya. Haleluya. Di sini banyak ya, di YouTube lihat banyak orang maki-maki Jokowi nggak masuk penjara. Saking merdekanya itu. Haleluya. Saudara, harusnya orang yang sudah dimerdekakan itu harusnya berbahagia.
bersukacita, bergembira, bersyukur, bukan bersungut-sungut. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kalian sudah merdeka, saya sudah merdeka. Karena Kristus sudah memerdekakan kita dari semua kutuk-kutuk yang harusnya kita tanggung di atas Golgota. Tapi Yesus tanggung di atas Golgota. Yesus berkata sudah selesai. Sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Harusnya kita bersyukur. Tapi kenapa banyak orang gak bisa percaya ke Tuhan? Karena memang Tuhan itu bagi banyak orang misteri. Misteri, mana Tuhan? Mana Tuhan? Mana? Nggak ada. Haleluya. Karena dia nggak mau mencari Tuhan seperti Yesaya 55 ayat 6 kemarin. Carilah Tuhan selagi dia berkenan. Dia berkenan terus, kitanya nggak berkenan. Mendekatlah kepadanya selagi dia mau dia mendekat terus, kita yang menjauh. Nggak pernah Tuhan menjauh. Kita yang menjauh, ini ayatnya kita yang menjauh. Makanya saudara, khusus di hari Minggu, janganlah kalian ini pergi kemana-mana. Udahlah, selesai pesta domba Allah, udah nongkrong-nongkrong aja kita ini cerita-cerita ya. Kalau memang ya capek-capek ya tidur, nggak usah mikirin. Oh di sana ada pesta, di sana ada pesta, di sana ada ini ada arisan ini, nggak usah. Haleluya. Oke lah kalau kita buat ini sahabat lah buat kita lah. Oke lah, oke. Walaupun ini bertentangan dengan banyak orang. Tapi kan gak apa-apa kita khususkan hari ini. Haleluya. Sehingga waktu kau pun di gereja, pantatmu itu dingin terus. Haleluya. Iya. Tapi kalau kau gak bisa menghususkan hari ini bagi Tuhan, kau di gereja hatimu kemana-mana. Walaupun AC begitu banyak di sini, tetap kursi itu panas kau dudukin. Iya. Kemarin memang ini panas, ini udah dibagusin kemarin, dingin banget nih. Ya tapi tetap pantatmu panas. Haleluya. Bukan karena kursi itu jadi rebutan. Bukan. Tapi karena hatinya yang menjauh. Sebenarnya kalau hatimu mendekat, berapa jam pun orang itu khotbah, asal ada dasar-dasar ayat firman-Nya, apalagi bisa dijelaskan makin dalam, harusnya kalian makin woi, kok bisa? Buasa songonon, buasa boy songonon. Ah, itu dia. Tapi kalau ini deh. Haleluya. Gitu dong. Haleluya. Supaya orang tahu bahwa di sini ada orang. Nanti pikirnya nggak ada orang, cuma saya ngomong-ngomong sendiri. Ya kan? Ya. Itulah saudaraku yang saya kasih. Kenapa orang sulit percaya Tuhan? Karena Tuhan ini misteri bagi banyak orang. Sangat misteri. Sedangkan yang sudah kelihatan aja orang bisa nggak percaya. Sudah kelihatan. Bisa nggak percaya? Ya, sudah lihat. Nggak percaya dia. Ya apalagi orang hutan kau bawa kemari. Maaf ya. Orang yang betul-betul tinggal di hutan yang belum pernah melihat ini, coba bilang, kalau kau pakai ini, coba kau bilang, amin, haleluya. Kalau kau pakai ini, cobalah, pasti kenceng. Oh, nggak mungkin. Haleluya. Padahal udah nyata loh ada barangnya ini. Bisa dia nggak percaya? Kenapa? Karena dia tidak alami. Kenapa kalian percaya kalau pakai ini suara kalian tambah kencang? Karena udah pernah alami. Sekarang kalau orang yang di gunung yang sama sekali tidak pernah lihat ini, yang tidak pernah lihat speaker, tidak pernah lihat mic, waktu kau kasih ke dia, belum tentu dia langsung percaya. Masa iya sih? Ketika dicobanya, bener ternyata. Kalau pakai mic ini, suara saya tambah kencang. Haleluya. Walaupun ini buatan kafir, tapi dipakai oleh semua orang. Luar biasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kalian ini kulihat kalau nggak ada dikit-dikit nyenggol-nyenggol kurang aman kulihat. Tepuk tangan dia. Yang orang kafir ini cerdas-cerdas semua, pintar-pintar semua. Iya.
Kalau mau pintar jadi kafir lah. Pasti pintar. Kalau nggak mau jadi kafir nggak bakal pintar. Kenapa saya menggunakan kata-katanya? Iya, karena itu yang sering disebut orang. C.S. Lewis kafir katanya. Justru karena saya jadi kafir, saya jadi seperti ini. Kalau nggak jadi kafir, wah gembel total saya. Haleluya. Haleluya. Kalau mau rumah tanggamu baik-baik ya, jadilah kafir. Kalau kau nggak jadi kafir, pasti cerai-cerai. Ya. Nah, kawin-kawin. Kok udah jadi kafir kayak saya nggak kawin-kawin lagi. Orang udah kafir, ngapain kawin lagi? Nggak kawin aja kafir, tambah kawin lagi, kafir kuadrat. Aduh. Orang percaya Yesus kok dibilang kafir. Kadang aneh-aneh ya orangnya. Otaknya udah miring-miring semua. Haleluya. Haleluya. Saya harap di sini otaknya nggak ada yang miring ya. Iya. Lurus-lurus. Haleluya. Ngeri sekarang saudara. Iya, ngomong dikit aja bisa loh. Ih, kena loh. Kemarin siapa itu? Saya bilang sama Daniel, ini kita bahas nih. Janganlah, udah lama katanya, April. Hanya ngomong begitu aja. Aduh, bisa kena. Bahaya memang. Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Yesus. Nah, inilah orang nggak bisa percaya Tuhan karena misteri. Ya, karena misteri. Anda mau Tuhan tidak jadi misteri bagi Anda? Anda mau Tuhan itu menjadi nyata dalam hidup Anda? Ya. Haleluya. Supaya Anda percaya. Bukan sekedar agama saudara Kristen, tapi Anda percaya bahwa Yesus yang Anda sembah itu Allah yang hebat, dahsyat, luar biasa, maha kuasa, yang mampu menolong saudara, memberkati saudara, memberikan hidup kekal kepada saudara. Dunia akhirat saudara aman dalam perlindungan Tuhan. Di luar Yesus kalian ini binasa. Pasti binasa. Puji Tuhan kalian bisa kenal Yesus. Saya yakin kalau kalian di luar Yesus sudah habis semuanya, habis semua, habis. Kalau saya nggak percaya Yesus sudah habis saya. Karena saya percaya Yesus, jadi kafir, beranak pinak saya. Makanya kan tingkat orang yang percaya Tuhan Yesus itu lebih tinggi. Maksudnya tingkat agama lah dulu. Itu hasil survei semua loh, penelitian. Khususnya di Indonesia dan di dunia juga tinggi. Dibandingkan yang lain-lain, agama lain. Itu udah saya bahas di YouTube saya. Sampai sekarang belum ada yang protes karena pakai data-data. Haleluya. Haleluya. Tapi saya mau, Tuhan mau, bukan kita sekedar meningkatkan jumlah orang yang beragama Kristen, tapi kita akan membangun manusia ini sehingga mereka mengalami Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Nah, kita baca ini. Di dalam 1 Korintus 2. Ya. Ayat 10. Anda mau kenal dia? Ngalami dia? Baca di sini. 3, 2, 1. Kencang. 3, 2, 1. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Terus ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dirinya? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Nah, sini. Sini si suami istri sini. Nah, ini pengantin baru lah, masih pengantin baru sini. Sini masih pengantin baru. Ini kan ya udah setahun lebih kayaknya mereka ini bersama ya. Bahkan pacarannya mungkin udah berapa tahun baru nikah ya. Kamu tahu nggak apa yang ada dalam hati dia nih? Nggak tahu. Kamu tahu nggak apa? Nggak tahu. Kamu tahu nggak dia ini lagi kesel sama kamu? Nggak tahu. Oh, kamu tahu nggak dia lagi sayang sama kamu hari ini? Sayang banget, berbunga-bunga. Tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Iya, dia jujur harus gitu dong. Saya bilang tahu nggak tahu. Walaupun dia mungkin senyum, Bang Randy belum tentu juga. Yang tahu ya dia sendiri. Dia sendiri. Haleluya. Nah, saudara, siapa yang tahu di dalam diri Allah? Siapa yang bisa tahu? Kalau bukan
roh Allah itu sendiri. Haleluya. Jadi di dalam diri Randy nggak ada yang bisa tahu walaupun istrinya, selain roh dia sendiri. Sama walaupun ini, oh kok istrinya ini. Salah ngomong saya tadi. Salah ngomong ya? Walaupun ini suaminya, kalau salah ngomong langsung protes, saudara. Iya, ini bukan terlalu sakral begitu, salah nggak boleh diprotes ya. Jadi nggak tahu dia, selain roh dia nggak bisa tahu ini. Walaupun ini suami dia, sama walaupun istrinya nggak bisa tahu selain roh dia sendiri. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Jadi saudara, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri selain roh. Haleluya. Anda mau tahu apa yang ada dalam diri Allah? Mau? Bisa nggak Anda tahu? Bisa. Gimana? Punya roh Allah. Karena roh Allah itu tahu apa yang ada di dalam diri Allah. Kalau secara garis besarnya kita tahu apa yang ada di dalam diri Allah. Diri itu kan bicara tentang sosok ya, sosok lah gitu ya. Dirinya siapa? Ini pribadi ya. Diri itu bicara tentang pribadi, tetapi pribadi yang bisa terlihat harusnya ya. Iya. Yang sepaham saya begitu. Jadi apa yang terdapat di dalam Allah? Diri Allah. Ya roh Allah dan firman Allah. Nah itu kita paham, hanya sebatas itu. Kalau hanya sebatas itu kita tahu, maka dalam kesulitan, tantangan, dalam masalah, dalam persoalan, kita tidak mungkin bisa menang lebih daripada pemenang. Kita harus tahu benar yang di dalam diri Allah itu secara konkret. Ada firman yang hidup maha kuasa. Ada roh yang gagah perkasa luar biasa. Yang dia adalah Allah Tuhan yang sanggup menolong saudara. Akan memberikan jalan keluar bagi saudara. Anda harus kenal dia. Haleluya. Ya bagaimana mungkin Anda bisa tahu dia kalau nggak ada roh Allah dalam dirimu? Betul nggak? Oh saya punya agama. Makanya banyak agama-agama nggak akan bisa tahu apa yang ada dalam diri Allah kalau dia nggak punya roh Allah. Termasuk agama Kristen. Haleluya. Anda memilih roh Allah yang lebih penting atau agama? Roh Allah. Karena walaupun Anda nggak beragama, kalau Anda punya roh Allah, Anda pasti dipimpin roh Allah. Amin. Haleluya. Kalau Anda dipimpin roh Allah, pasti Anda diberkati. Yes. Haleluya. Nah, coba kita baca di dalam Roma 8 ayat 14. Ya. Karena banyak orang nggak percaya ya karena misteri seperti ini. Sebenarnya kalau kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan ya, Tuhan itu nggak misteri, Tuhan itu nyata. Haleluya. Iya. Kita baca 3, 2, 1. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak. Iya. Anda mau tahu apa yang ada dalam diri Allah? Anda harus penuh roh Allah. Kalau Anda penuh roh Allah, Anda dipimpin oleh roh Allah. Kalau Anda dipimpin roh Allah, Allah membawa kalian kecelakaan atau damai sejahtera? Damai sejahtera. Allah membawa kalian kepada kemenangan atau kekalahan? Kemenangan. Allah membawa kalian kepada kebodohan atau kecerdasan? Iya, makanya banyak orang-orang yang katanya nggak kafir, katanya dia beragama, tapi pakai buatan kafir. Karena orang-orang kafir banyak dipimpin roh Allah. Dengan sore-sore. Kalau Pak Tony dia langsung paham ya. Dia langsung senang banget begitu. Iya, makanya gimana kalau saya nggak ada di sini ya. Aduh. Dia semangat kalau gitu. Karena dia paham yang saya maksudkan. Haleluya. Haleluya. Kalau yang nggak paham, yang ibu dari Batam ini paham nggak sih masukan? Karena kalau pendeta-pendeta yang tertentu kan khotbahnya ya landai-landai aja lah, umum kan kita enggak. Kita lihat semua kondisi keadaan manusia, baik yang beragama maupun yang tak beragama.
Haleluya. Haleluya. Makanya kita bisa pastikan agama tidak akan membuat orang bisa kenal kepada Allah. Hanya Roh Allah yang bisa memperkenalkan dirinya kepada manusia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Karena tidak ada seorang pun yang tahu apa yang ada dalam diri orang itu kalau bukan rohnya. Demikian juga tidak ada yang tahu apa yang di dalam diri Allah kalau bukan roh Allah. Karena itu hari ini Tuhan mau kita dipenuhi Roh Kudus, kita dipenuhi Roh Allah, kita dipimpin Roh Allah. Hidup kita terus dipimpin Roh Allah sehingga hidupmu terus diberkati. Apa yang dibuat tanganmu berhasil. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya kagum sama Tuhan Yesus. Heran. Kagum. Kalau nggak pas bayar listrik, nggak bayar wifi, nggak bayar farm, nggak apa-apa. Itu berkatnya ya untuk belanja aja. Tapi giliran ada pembayaran yang lebih, berkatnya dilebihin jadi sama. Jadi mau keperluan kita 100 juta, Tuhan kasih 100 juta. Keperluan kita 5 juta, Tuhan kasih 5 juta. Di situ saya heran lihat Tuhan ini. Tuhan, kok sekarang selama saya nggak pergi keluar-luar, pas-pasan terus. Tuhan bilang sama saya itu lebih baik. Kenapa? Karena kalau hari ini melimpah, besok nggak pas, percuma. Tapi kalau pas terus, pas kita mau ke Israel, ada. Kita mau ke Jepang, pas duitnya. Kita mau ke mana lagi ya? Ke Amerika, pas. Haleluya. Kita mau pelayanan anak jalanan, pas. Semua Tuhan siapkan. Haleluya. Karena keperluanmu itu semua ada di dalam Yesus. Amin. Semua keperluanmu ada di dalam Dia. Yes, haleluya. Beras ada? Ada. Masa nggak ada beras? Ikan asin ada. Nggak kebaukan Tuhan. Tuhan nggak pernah merasa bau. Aneh kan khotbah saya. Nanti pasti orang banyak protes. Orang saya bilang saya diutus Tuhan aja. Terus judulnya Risuli Lubis utusan Tuhan. Ditonton 25.000 3 hari. Wow. Memang kalau orang udah punya nama itu dipakai nama. Kayak aku bilang sama Ibu Gembala, dia buat YouTube baru itu. Sadar, kasih nama saya Risuli Lubis. Ini enggak 41, 42, 43. Yang nonton enggak ada lah. Ketika Risuli Lubis kan muncul dia. Iya kan? Kemana Risuli Lubis? Kenapa istrinya khotbah? Apa sih rame? Risuli Lubis ada di mana? Kok kosong gereja? Bingung orang. Wih, kosong. Senang kali orang kosong gereja ini. Bingung saya. Senang kali orang saya jadi miskin, melarat. Suka kali orang. Tapi semakin banyak orang yang suka saya jadi melarat, suka saya jadi miskin, dan mendoakan saya jadi miskin, jadi melarat, pasti Tuhan buat saya makin kaya. Haleluya. Makanya jangan takut dengan kutukan-kutukan manusia. Jangan takut dengan doa-doa yang gak benar dari manusia. Jangan takut. Karena kekuatan mereka tidak ada bandingnya dengan kekuatan Tuhan. Apapun yang mereka doakan tentang keburukan kepada kita, itu tidak akan menimpa kita. Karena Tuhan merencanakan rancangan yang indah buat saudara. Haleluya. Gak usah. Haleluya. Coba semua dulu. Yang ancam-ancam saya mati satu persatu kan. Agustan mati. Oh dia karena ngentuti Alkitab. Oh iyalah oke lah. Tapi dia udah pernah membunuh saya. Iya kan? Stephen Indra Wibowo masih umur muda. Jauh di bawah saya. Dibilangnya saya digebukin di Tumut. Padahal gak ada digebukin. Orang saya bawa anak saya 2 kok. Tanya anak saya. Daniel sama Sid gak ada. YouTube-nya masih ada buktinya itu. Dibilangnya saya digebukin di sana. Mati cepat mendadak. Oh, itu kan karena dipanggil Allah, ya udah terserah. Tapi buktinya saya sehat-sehat. Haleluya. Mogo Ginta mati. Tapi oke lah karena udah tua ya. Pak Sandi Munir mati juga. Iya kan? Mati-mati semua. Yang lawan-lawan kita dulu, yang suka kita khotbah-khotbahin. Yang baru-baru gak tahu ya. Dulu kan cuma kita yang berani gereja khotbah-khotbahin tentang ustadz-ustadz yang bawa ayat-ayat Alkitab diselewengkan kan gitu. Kita kan dulu
Haleluya. 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 Makanya saudara, semakin banyak orang yang mengkutuki engkau, asal engkau mengenal roh Allah, di dalam diri Allah kau tahu apa yang ada. Semakin dia kutuk, gini ya, kau tahu apa yang ada dalam diri Allah. Oke, sini, ini kan tertutup nih, tapi sayang ini ya, mana yang cocok ya? Oke lah, inilah nggak apa-apa, ini kan tertutup. Oke, ini ya, saudara kan nggak tahu berapa jumlahnya di dalam ini. Oke, sini, Randy. Ya, dikutukinlah dia sama siapa gitu. Kutuknya entah apa-apa lah yang gak usah disebutin ya. Kutuk lah yang penting. Kutuk satu, keluar berkat satu, ambil loh. Tuh. Kutuk satu lagi, keluar lagi satu. Sayang juga mereka. Udah pada ngerti? Udah paham maksudnya kan? Paham kan? Makanya orang percaya itu, orang yang dipimpin roh Tuhan, itu tidak bisa disantet, tidak bisa diguna-gunain, tidak bisa kena kutuk. Karena ada roh Allah yang lebih besar di dalam dirimu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Cepat kan khotbah saya? Cepat. Paling setengah jam gak nyampe. Haleluya. Yang penting impartasi. Iya. Saya harap itu nanti dijadikan TikTok ya. Doa-doa saya itu betul-betul saya. Betul-betul loh itu. Tuhan betul-betul sangat. Saya nikmati banget tadi. Makanya khotbah gak perlu lama-lama lagi. Haleluya. Yang penting impartasi katanya. Oke, kita doa. Tuhan Yesus, kami bukan sekedar dapat informasi, tapi kami terima impartasi. Sekarang kami sudah tahu apa yang ada di dalam diri Allah. Karena kami punya roh Allah. Kami tidak khawatir lagi. Kami tidak bimbang. Kami tidak ragu. Karena kami tahu Allah punya rencana-rencana yang indah terhadap kami. Masa depan yang penuh harapan. Hidup kami pasti diberkati. Apa yang dibuat tangan kami berhasil. Kami tidak takut dengan kutukan-kutukan orang. Karena semakin kami dikutuk orang, Tuhan semakin memberkati kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami orang-orang yang dipimpin roh Allah, yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. 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 Saudara,